Divka, judul buku karya Deddy Corbuzier ini diluncurkan pekan lalu. Penggarapannya sudah selesai 2 tahun yang lalu dan pernah diedarkan secara terbatas. Isinya menyangkut psikologi dan filsafat. Ini adalah sebuah karya pembuktian bahwa sebuah karya psikologi saya dan filsafat saya dan filsuf saya dan hati nurani saya. Bukan sulap, ini tidak ada hubungannya dengan sulap. Misalnya di buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang misalnya... Inilah Sita, salah seorang vokalis trio RSD atau Rida Sita Dewi dari Bandung. Saat itu ia kami jumpai sedang lepas dari kedua rekannya untuk ambil bagian dalam latihan sebuah pementasan tari berjudul Forbidden Passion. Maka, jadilah Sita seseorang yang amat menonjol di antara penari-penari bertubuh langsing. Tapi Sita memang bukan penari, ia ambil bagian dalam pertunjukan ini sebagai penyanyi. Kemudian kami lihat penyanyi ini sedang ngemil, dan itulah yang biasa dilakukannya di tengah apapun yang sedang dikerjakannya. Makan sedikit-sedikit tapi sering. Apakah ini yang menyebabkan tubuhnya kian gemuk? Tapi saya lagi ngusahain buat jaga stamina aja. Jaga stamina sambil mengecilkan badan. Saya ya berlatih lah, jogging kayak gitu-gitu. Sita dari dulu memang gemuk. Itu yang membuat penampilannya selalu menelan Rida dan Dewi saat trio RSD sedang manggung. Apalagi sekarang, badannya rasanya kian besar. Kenapa bertanya ke sini sih? Sebenarnya kan saya nggak lahir-lahir nih. Mungkin semenjak ketika Krismon kali ya, orang-orang sebenarnya nggak punya duit, kok saya malah mungkin karena nggak ada begitu banyak kerjaan waktu itu, jadi mulai gede gitu. Begitulah seingat Sita kapan dirinya mulai kian gemuk. Pemirsa, lihatlah dokumentasi kami berikut ini. Gambar Sita dari tahun ke tahun. Anda bisa melihat perbandingan Sita yang dulu dengan yang sekarang. Ini Sita pada bulan Oktober 1996. Dan ini pada bulan Juli 97. Sedangkan ini Sita pada bulan April 99. Yang ini Sita pada bulan Oktober 99. Waktu itu pula ia sudah punya perhatian pada badannya yang gemuk. Ia paksa tubuhnya untuk diet keras. Tapi akibatnya, ia harus berurusan dengan rumah sakit. Jadi aku pernah mencoba diet bener-bener ya, sampai 1 bulan tuh fitness segala macam, makannya dikit banget segala macam, akhirnya aku mahnya kena. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari yang hadir di stasiun ini setiap hari Senin dan Kamis pukul 4 sore dan Minggu pukul setengah 5 sore. Mari kita lanjutkan tayangan tadi. Pemirsa, kita balik ke Sita sekarang. Yang jelas, diet keras sudah ditinggalkannya. Takut sakit lagi. Mengurangi porsi makan aja, karena saya bukan orang, kayak saya bukan yang tipe nggak bisa pantang gitu loh, ngerti nggak sih? Saya nggak bisa, jangan makan nasi, nggak bisa gitu, saya suka nasi gitu. Jangan makan kue, nggak bisa, saya senang makan kue, jadi saya coba makan dengan porsi yang kecil-kecil gitu. Sita, apa kamu tersinggung kalau ada yang membicarakan tubuhmu yang gemuk? Ya itu tadi, mungkin kalau saya emosi berarti sebenarnya saya masih belum terima saya juga kan, jadi tapi kayaknya sekarang juga orang udah mulai nggak terlalu mikirin ya, artinya juga banyak sekali orang-orang yang oke deh, mungkin orang bilang tidak normal bentuk badannya karena besar, jadi kadang-kadang dia nggak bisa untuk mengekspresikan gitu loh. Padahal dia punya kemampuan banyak loh Mbak, kadang-kadang yang malah hebat-hebat kan sekarang, ada yang besar-besar, yang gemuk-gemuk malah pinter-pinter gitu loh. Kalau kamu bisa cuek, cobalah ikut latihan menari. Mungkin bisa mengurangi berat badanmu. Nggak, terus terang, tapi sebenarnya saya juga pengen nyobain nari ya. Tapi susah loh nari itu, soalnya wah luar biasa gitu. Jadi nggak tahu deh, lihat nanti aja kalau itu. Pemirsa, kalau tadi Sita yang gemuk, berikut ini Yuni Syara yang kecil. Sedemikian mungil tubuhnya, kain 1/3/4 pun cukup menjadi pakaiannya. Yuni Syara yang bertubuh mungil. Keuntungan tubuh macam ini adalah sangat irit dengan kain yang hendak dibuat baju. Kondisi tubuhku yang memang kecil, tubuhnya kecil banget, petit. 2 meter, kadang-kadang 1,75 itu udah jadi 1,75 meter. Selain menjahitkan pakaiannya, Yuni juga punya butik khusus yang menjual busana-busana kecil. Kebetulan punya butik yang bisa beli baju sendiri, jadi keuntungannya bisa cari baju yang paling kecil. Ukuran gue extra small. Extra small, itulah ukuran baju Yuni Syara kalau Anda ingin memberi hadiah kepadanya. Soalnya, Yuni tidak pernah bisa membeli baju buatan desainer luar negeri. Kalau baju aku agak kesulitan dengan perancang-perancang desainer yang sudah populer di luar, karena mereka size-nya tetap aja kegedean buat aku.
Kecuali mungkin kalau di NG aku masih bisa kecil-kecil gitu. Pakaian Yuni memang tidak ada yang buatan perancang terkenal luar negeri. Tetapi kalau tas dan sepatu, ia punya yang mahal-mahal. Tas, sepatu biasanya ambil agak bermerek karena bisa lama, terus sepatu lebih nyaman gitu. Pemirsa, pada kesempatan lain kami menjumpai Yuni Syara dengan penampilan seperti ini. Ada bunga imitasi di telinganya. Ada kesan masa lampau pada dandanannya yang seperti ini. Aku lagi seneng gaya-gaya yang zaman dulu banget lagi musim ini sebenarnya korsase baju aku taruh di rambut. Saya lagi seneng old fashion. Kayaknya vintage senengnya emang yang tua-tua. Tahu kan tua-tua. Pemirsa, Deddy Corbuzier tidak cuma bisa sulap saja, ternyata ia bisa menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Maka terbitlah sebuah karyanya. Divka, judul buku karya Deddy Corbuzier ini diluncurkan pekan lalu. Penggarapannya sudah selesai 2 tahun yang lalu dan pernah diedarkan secara terbatas. Isinya menyangkut psikologi dan filsafat. Ini adalah sebuah karya pembuktian bahwa sebuah karya psikologi saya dan filsafat saya dan filsuf saya dan hati nurani saya. Bukan sulap, ini tidak ada hubungannya dengan sulap. Misalnya di buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang misalnya pembaca pernah bertanya dalam diri sendiri tentang apakah arti kehidupan, bagaimanakah manusia menghadapi hal-hal tersulit dalam hidupnya, berbicara tentang ketuhanan, bahkan berbicara tentang paradigma cara berpikir manusia mengatasi sebuah dilema, mengatasi sebuah permasalahan, mengatasi sebuah perjuangan. Mengapa Deddy Corbuzier tidak membuat buku tentang sulap saja? Jawabannya mungkin Anda juga ingin tahu, kan? Daripada membuat buku sulap, saya sekarang sedang mengusahakan membuka sekolah. Pemirsa, berikut ini Deddy Corbuzier yang kami wawancarai pada kesempatan lain. Ia bersama Kalina, mitranya dalam pertunjukan telepati. Banyak yang menyangka mereka pacaran. Tidak betul itu, kata Deddy. Sejak penampilan saya bersama Kalina di Missing Link sama Quantum Telepati itu ada gosip-gosip yang keluar yang bilang saya pacaran sama dia. Satu, kita nggak pacaran. Yang kedua, kesian dia karena di tayangan apa yang tadi kabar-kabari itu diperlihatkan dia lagi menggendong seorang anak, terus dikatakan bahwa itu adalah anak Kalina yang sedang menunggu gitu loh. Nggak, karena sebenarnya dia belum pernah punya anak. Nah, Anda konfirmasi sendiri lah. Inilah yang dimaksudkan Deddy Corbuzier barusan. Pada tayangan kabar-kabari 18 Maret lalu, kami menyebutkan bocah ini anak Kalina. Itu tidak benar. Jangankan punya anak, nikah aja belum. Lalu anak siapa? Itu anaknya Jovanka sama Eugene gitu loh. Jadi kebetulan waktu dia lagi lari-lari ya saya gendong dia gitu aja. Jadi saya protes, itu bukan anak saya. Kami mohon maaf kepada Kalina atas kesalahan tersebut. Dan pada kesempatan ini pula, Deddy Corbuzier mengakui belum ada dorongan dalam dirinya untuk jatuh cinta pada rekan mainnya ini. Pacaran enggak, kita dekat dalam arti kita latihan dan sebagainya. Sampai detik ini kita belum punya chemical untuk pacaran. Tapi bahwa Deddy Corbuzier punya perhatian pada Kalina, ia tidak menyangkal. Pasti rasa care itu pasti ada. Saya jujur aja saya care sama dia. Dalam arti kata saya peduli sama dia. Apalagi kalau sudah mendekat show saya care sekali. Saya peduli sekali. Tapi kalau udah selesai show masa bodoh lu mau kemana juga itu udah nggak peduli. Imaniar dan Maxdon sebelumnya pasti tak terpikir kalau tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga mereka berlanjut ke meja hijau. Bahkan akibat tindakannya itu, penyanyi R&B dan DJ bertubuh subur ini kini diancam hukuman penjara maksimal 2 tahun 9 bulan. Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan maksimum ya, maksimum. Dalam sidang pertama kemarin, kedua pasangan suami istri ini memang tak banyak berkomentar, khususnya soal gugatan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Imaniar yang biasanya begitu bersahabat dengan wartawan, sama sekali tak menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Dia nampak seperti stres dan langsung meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau dia bisa minta lagi tunda seminggu kemudian bisa. Untuk membawa kedua pasangan yang telah dikaruniai 1 anak ini sampai ke meja hijau, pihak kejaksaan sampai membutuhkan waktu hampir 7 bulan untuk bisa menggelar kasus ini. Melihat rentang waktu yang begitu lama, sepertinya ada upaya kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai. Itu proses dari kepolisian sebagai penyidik sampai kejaksaan ya kita tidak tahu ya di mana di sana itu. Itu kan kewenangan mereka. Kebetulan juga orangnya nggak ditahan jadi dia agak longgar. Kalau saja banding yang akan diajukan Edwin Rondonuwu tidak dikabulkan, maka mantan penyiar televisi dan pelayan gereja ini dipastikan akan mendekam di Hotel Prodeo selama 1 tahun.
Semua ini adalah buah dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya, Nur Afni Oktavia, beberapa waktu lalu. Saya banding. Saya tidak menerima putusan pengadilan, saya akan naik banding. Soal tuduhan itu masalah lain, nanti kita akan...